Bismillah, Alhamdulillah anak soleh dan soleha. Bertemu lagi di hari Senin dengan Bu Guru tanggal 28 September tahun 2020, di mana tema kita masih pada tema lingkunganku dan subtemanya sudah masuk pada air, udara, dan api. Insya Allah hari ini Bu Guru akan memperkenalkan kepada anak-anak terkait air, di mana air merupakan senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang ada di bumi ini. Dan anak-anak apakah tahu air menutupi hampir 71% dari permukaan bumi? Seperti itu. Nah, air ini juga banyak sekali manfaatnya. Yuk kita lihat satu persatu. Manfaat air, yang pertama, air itu bisa untuk memasak. Jadi Umi kalau memasak di rumah pasti menggunakan air, terlebih untuk sayur-sayuran yang berkuah. Lalu air juga untuk mandi anak-anak agar badan anak-anak tetap bersih dan wangi. Selanjutnya air juga untuk menggosok gigi. Kalau tidak ada air, apa yang terjadi ya? Bagaimana kita bilas sikat giginya? Bagaimana kita bilas busa-busa dari pasta gigi? Lalu air juga untuk mencuci baju agar bajunya tetap bersih. Dan air juga berfungsi untuk menyiram tanaman agar tanamannya tumbuh subur. Nah, ini yang paling penting, air yang sudah dimasak bermanfaat untuk kita minum, untuk cairan di dalam tubuh kita agar tetap sehat. Seperti itu, Nak. Lalu air juga bisa digunakan untuk berwudu. Sebelum sholat, apa yang anak-anak perlu lakukan? Ya, berwudu. Lalu air juga bermanfaat untuk mengairi sawah yang ada di desa agar tanamannya tumbuh subur. Seperti itu, nah. Banyak sekali ya manfaat air, Masya Allah. Baik, selanjutnya Bu Guru akan memperkenalkan kepada anak-anak sumber air. Yang pertama ada mata air, di mana air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah dan kualitasnya sama seperti air. Seperti itu, nah ini yang berasal dari mata air. Selanjutnya ada air sungai, di mana air ini air yang mengalir di permukaan bumi. Selanjutnya ada air laut, di mana sifat dari air laut ini asin karena mengandung garam dan tidak memenuhi syarat untuk diminum. Lalu ada air hujan, sumber air yang menolong manusia. Air hujan bisa diminum, sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Siapa nih yang suka main hujan-hujanan? Lalu selanjutnya, Bu Guru akan memperkenalkan tentang sifat air, di mana sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya, sifat air itu mengikuti bentuk atau wadah dari tempatnya. Kalau tempatnya tinggi, airnya bisa tampak tinggi kalau airnya banyak. Kalau tempatnya berbentuk lingkaran, airnya menjadi lingkaran. Tempatnya berbentuk persegi empat, airnya menjadi bentuknya persegi empat. Lalu permukaan air itu tenang dan selalu datar. Ini untuk permukaan ya, nah, diletakkan di mana saja air permukaannya akan tenang dan datar. Selanjutnya air mempunyai berat. Nih contohnya ada anak yang membawa ember. Kalau embernya diisi kosong dan diisi air hingga penuh, maka ember itu ketika diangkat akan terasa berat. Kalau ember tidak ada airnya, embernya enteng. Selanjutnya, air melarutkan gula ke dalam air. Lalu jika diaduk-aduk, maka butiran gula akan hilang dan larut. Sama juga ketika misalkan anak-anak membuat susu yang dari bubuk, ketika anak-anak campur air diaduk, maka akan
larut susunya. Selanjutnya, air bisa berubah wujud. Nih, jika anak-anak mengisi air lalu ditaruh di tempat wadah batu es dan disimpan di freezer, maka air akan berubah wujud menjadi batu es. Sama sebaliknya, ketika batu es dikeluarkan dari freezer, didiamkan, maka dia akan berubah menjadi air kembali. Seperti itu, Nak. Nah, selanjutnya Bu Guru akan memperkenalkan bahaya air. Air selain bermanfaat buat kehidupan kita, air juga bisa menimbulkan bahaya. Apa saja ya? Yuk, pertama itu banjir. Jika terjadi hujan terus-menerus, limpahan air sangat banyak, maka akan terjadi banjir karena airnya meluap. Biasanya banjir ini juga disebabkan oleh sampah. Untuk itu, kita perlu membuang sampah pada tempatnya ya, Nak, tidak sembarang agar tidak terjadi banjir. Selanjutnya, kekurangan air. Biasanya ini terjadi pada musim kemarau yang panjang, terjadi kekeringan sehingga tanaman menjadi mati karena tidak ada air, dan orang sekitar pun akan kesulitan menggunakan air karena kering. Selanjutnya ada limbah. Air limbah ini biasanya terjadi pada sekitaran pabrik yang membuang limbahnya ke sungai, di mana nanti airnya akan mengalir zat kimia yang membahayakan bagi makhluk hidup. Selanjutnya tsunami. Tsunami ini musibah terjadinya air yang di laut secara tiba-tiba naik ke daratan akibat gempa bumi yang besar. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari bencana ini ya, Nak. Baik anak soleh dan soleha, anak-anak tahu siapa yang menciptakan air? Ya, air yang menciptakan Allah. Allah Al-Khaliq. Allah yang maha menciptakan. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang memelihara. Allah yang menciptakan tanpa contoh. Hanya Allah Ta'ala saja yang menciptakan segala sesuatu tanpa bantuan siapapun. Masya Allah. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah dalam hati, meyakini bahwa air itu ciptaan Allah, dan mengucap dengan lisan Alhamdulillah, serta wujud syukur kita tunjukkan melalui sikap dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemudahan ya, Nak. Baik, Bu Guru cukupkan dulu anak-anak terkait penjelasan Bu Guru tentang air. Semoga anak-anak diberi kemudahan mengerti dan memahami. Jazakumullah khair, barakallahu fikum.